pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah adik-adik sudah sarapan? Belum. Jadi sebelum kita lanjut kita, salah satu kita adalah doa. Terima kasih. Jadi materi kita hari ini tentang atau pelajaran kita ini tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu hak dan kewajiban? Hak itu seperti makan. Kewajiban itu seperti makan. Begitu, Bos. Jadi hak adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban sangat penting, terutama karena kita hidup di negara yang baik. Ya betul. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki banyak hak. Misalnya hak untuk mendapat pendidikan. Kita berhak untuk bersekolah dan belajar agar menjadi orang yang cerdas. Yang kedua, hak untuk mendapatkan kesehatan. Kita berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jika kita dirugikan, kita berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Yang keempat, hak untuk menyampaikan pendapat. Kita berhak untuk menyampaikan pendapat kita asalkan tidak melanggar aturan. Yang kelima, hak untuk hidup. Ini merupakan hak yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup dengan aman dan damai. Selain hak, kita juga memiliki kewajiban. Kewajiban adalah hal-hal yang harus kita lakukan sebagai negara yang baik. Contohnya, kewajiban untuk belajar. Kita harus rajin belajar agar menjadi orang yang pandai dan berguna bagi bangsa dan negara. Contoh, adik-adik sekarang harus rajin belajar, rajin datang ke sekolah, rajin kerja tugas, supaya bisa menjadi orang yang berguna. Jadi yang kedua, kewajiban untuk menghormati orang tua dan guru. Kita harus menghormati orang tua
dan guru sebagai bentuk syukur dan penghargaan. Jadi adik-adik kalau di rumah harus menghormati orang tua, entah adik, kakak, dan keluarga. Yang ketiga, kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tetap sehat dan nyaman. Jadi, contohnya di dalam kelas ada sampah-sampah yang ada, adik-adik wajib untuk membersihkan. Entah di dalam ruangan, di luar ruangan, maupun di lingkungan sekitar. Yang keempat, kewajiban untuk menaati peraturan. Kita harus menaati peraturan yang berlaku di sekolah dan masyarakat. Jadi, untuk adik-adik harus menaati peraturan yang ada atau yang berlaku di lingkungan pendidikan. Contohnya, harus gunting yang rapi, pakaian terbaju harus sisir. Terus tidak boleh terlambat. Itu juga termasuk peraturan di lingkungan sekolah. Terus yang ketiga, kewajiban untuk membayar uang SPP. Jadi adik-adik mempunyai hak untuk belajar, tetapi memiliki kewajiban untuk membayar uang SPP. Dapat. Yang keempat, yang kelima, kewajiban untuk membela negara. Kita memiliki kewajiban untuk membela negara jika diperlukan. Apakah adik-adik sudah tahu hak dan kewajiban yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila? Apakah adik-adik sudah tahu? Kalau begitu, mari kita lihat satu persatu. Iya, Pak. Yang pertama, atau sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita memiliki kewajiban untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dan menghormati pemeluk agama lain. Jadi adik-adik harus menghormati agama lain. Contohnya dalam kelas adik-adik beda agama dengan teman. Jadi kalian harus saling menghargai satu sama lain. Terus sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita berhak untuk diperlakukan adil dan beradab, dan kewajiban untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan beradab.
Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memilih pemimpin dan kewajiban untuk mengikuti proses demokrasi dengan baik. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dipahami dengan dan dijalankan. Ada beberapa contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas kebebasan beragama. Setiap orang, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Yang kedua, hak atas pendidikan. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Yang ketiga, hak atas kesehatan. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Yang keempat, hak atas kebebasan berusaha. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pikirannya secara bebas. Yang berikut, kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, menghormati hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang kedua, menaati. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, mengikuti proses demokrasi. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti proses demokrasi dan memilih pemimpin yang baik. Jadi, materi kita cukup sampai sini. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita mulai dengan kita masing-masing, kita menyanyi satu lagu. Saya minta adik-adik berdiri.
Jadi adik-adik mau warna apa? Potong kue. Oh. Potong bangsa, oke. Dato, angkat. 1, 2, 3. Udah jadi kok. Lalu ya saya. Yuk. 1, 2, 3. Kita ulang. Bagus. Ambil dua. Gue ya, Pak? Ya, Oke. Sebelum kita pulang, kita menyanyikan satu lagu untuk dari bangsa. Sambil tepuk tangan. Yuk. 1, 2, 3. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Jadi kita absen dulu karena Pak tadi lupa. Oke, sabar. Dato, Ada, Pak. Rambu, Samson, Dio. Ada, Pak. Oke, ada semua. Jadi untuk Pak Umar berikan tugas. Jadi adik-adik pulang cari contoh-contoh hak dan kewajiban sebagai negara bangsa. Dikumpul minggu depan. Iya. Jadi sebelum kita pulang, salah satu yang kita buat. Atau apa yang kedua? Mari kita tenang untuk melakukan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih terhadap usaha kami dari awal kegiatan kami hingga sudah selesai yang baik. Ya Tuhan, sebelum mulai lagi rumah kami masing-masing, dan dari usaha kami dari tempat ini hingga tiba di tempat kami masing-masing dalam kegiatan baik bersama. Dengan doa, diharapkan dengan ayat doa ini, Maria. Selamat siang. Siang.